Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat walafiat kah? Gimana teman-teman? Ada yang kena terjangkit virus corona nggak? Syukur alhamdulillah bila tidak ada yang terjangkit teman-teman ya. Untuk Gianto Sastro kali ini kembali dengan trik pembuatan wall molding atau panel dinding. Untuk bahan-bahan yang kita pakai ini dengan blockboard 15 mili dengan lapisan bagian tengah itu 6 mili dan bagian belakang itu 9 mili. Dan untuk pada bagian yang depan itu kita buat serong dengan profilan pada bagian depan. Untuk jenis finishingnya ini kita menggunakan finishing duko gloss. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini proses untuk pemotongannya nih teman-teman. Jadi untuk tinggi molding itu 1 meter, untuk dari di lantai sampai pinggang lah maksimal itu 1 meter. Untuk pemotongan teman-teman bisa mempergunakan mata circle atau circle. Untuk pemotongan bodi pada bagian belakang, nanti kalau udah selesai baru kita buat rangka. Saat pengukuran teman-teman bisa memastikan ukurannya itu pas. Jadi misalkan 1 meter atau nanti hasilnya 1 meter. Jadi disarankan menggunakan itu mata dengan menggunakan gergaji circle. Nah, untuk yang pada bahan ini kita mempergunakan 9 mili dengan pada bagian ujung ini diplengseng nih. Jadi nanti untuk caplakan pada bagian tembok. Ini ukurannya ini 10 cm nih teman-teman. Jadi jaraknya 10 cm. Jadi nempelnya pada bagian belakang. Untuk pagar bagian belakang. Nah, ini nanti kita sambung ke bagian yang 6 mili. Jadi pada bagian belakang itu 9 mili, bagian tengah full 6 mili dan 15 mili. Untuk list profil atau sabukan atas kita pakai yang 4,5 cm. Nah, ini modelnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk modelnya nih teman-teman bisa bebas untuk pemilihan model pada tekstur ininya, selera kalau itu. Nah, untuk pada bagian bawah sabukan ini turun 5 cm atau 7 cm, baru pada bagian bawahnya ini lurus. Ini pada bagian bawahnya ini setengah bulat, ukuran 2 cm dengan ketebalan itu 1,5 cm. Nah, kali ini untuk pemotongan panelnya ini teman-teman bisa membaginya pada ruang-ruangan itu. Misalkan 100 cm atau 60 cm bebas itu untuk selera dari teman-teman semua. Yang kita pakai ini blockboard 15 mili. Setelah ini proses pemotongan ini udah selesai, teman-teman bisa memotong pada bagian sisi-sisinya itu untuk diplengseng atau diserong. Nah, cara menyerongnya ini seperti ini teman-teman. Jadi dikasih sisa jarak ini dari mata circle ini kurang lebih 2 cm, 2 cm atau 2,5 cm. Nah, setelah proses ini
pada mata circle ini dirapatkan, baru kita dorong dari bagian belakang. Nah, ini hasilnya kayak gini teman-teman jadinya. Untuk pada posisi plengseng atau serongnya ini seperti ini. Jadi jarak dari sini dengan ke atas ini kurang lebih 4 sentian lah. Dan ini jarak aman. Nanti kalau udah setelah proses seperti ini, pada proses coak ini, baru kita proses untuk pemasangan pada list-list profilnya nih. Ini setelah kedua bahan kita kasih lem, baru teman-teman bisa pasang atau gabungkan dengan bahan yang 6 mili itu. Jadi 6 mili pada bagian tengah, 9 mili pada bagian belakang, dan pada bagian paling depan itu 15 mili. Ini bedanya kalau membuat rangka ini pada posisi ini, pada bagian bawah ini dibuat rata aja. Tapi untuk pada bagian atas ini kita buat plengseng, ada coakannya seperti ini. Ini fungsinya untuk menyangkutkan dari molding itu sendiri ke dinding. Nah, untuk pada posisi bagian paling depan, teman-teman bisa mempergunakan blockboard 15 mili dengan ketebalan ini atau lebarnya ini 10 cm. Jadi untuk pada bagian depan. Jadi kalau bagian depan tuh prosesnya seperti ini dia. Ini nanti yang udah kita tempel tadi rata semua, baru kita kasih sekat, kita bagi ukurannya. Untuk rangka-rangkanya ini teman-teman bisa memperkuat dengan kasih penambahan rangka pada bagian tengah-tengahnya nih. Sama yang kita pakai ini 9 mili semua keliling. Jadi pada bagian tengah juga ngikut 9 mili. Prosesnya sama, kita kasih lem. Jadi antara bahan bawah dengan penebalannya ini kita kasih lem semua. Baru kita sambung atau kita tempel.
Nah ini teman-teman, untuk proses penyambungannya nih. Jadi setelah kita potong semuanya, kita udah buat plengseng, baru kita sambung satu persatu nih. Ini kita mempergunakan lem putih. Nah, untuk sabukan paling atas yang tadi saya bilang ini menggunakan profil yang 4,5 cm, bawah 2 cm dengan ketebalan atas itu 1,5 cm. Pada sisi-sisi tengahnya ini teman-teman bisa ngasih jarak antara 7 atau 7,5 atau 8 cm lah buat bagian tengahnya ini. Ini kurang lebih seperti ini pengelemannya nih. Jadi pada ujung, tengah, dan pada bagian sisi lainnya dikasih lem putih terlebih dahulu, baru kita tempelkan kepada kedalaman dari coakannya itu. Nah, untuk teman-teman itu bisa motong terlebih dahulu ukuran-ukurannya ini. Ini karena udah kita sesuaikan ukuran-ukuran untuk pada bagian-bagian ini. Ini udah kita potong-potong semua. Ini nanti ya jadinya seperti ini. Ini untuk yang udah jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi sabukan atas dengan profilan bawah 2 cm dan profil-profil panel nih. Ini untuk yang udah jadi. Untuk ukuran-ukuran ini kita menyesuaikan ukuran-ukuran ruangannya nih. Jadi nanti kita tinggal bagi untuk berapa lubang gitu, berapa panel. Pada posisi belakang udah teman-teman yang saya bilang tadi, ini untuk bagian caplakan nanti nempel di dinding. Pada posisi ini pada bagian bawah disamain, jadi biar rata dengan yang lainnya. Ini kalau udah selesai proses pemasangan les-les semua ini, baru nanti masuk proses duko. Karena ini prosesnya proses semprot duko semua nih. Jadi teman-teman untuk mengakali dinding-dinding pada bagian bawahnya itu, teman-teman bisa membuat wall molding atau bahasa kitanya itu parapet lah. Wall molding tinggal 100 cm atau 110 cm. Proses wall molding di Aten Indah, Jakarta Selatan, untuk partisi dinding atau parapet dengan finishing duko. Ini untuk les pada bagian bawah nih, teman-teman bisa menyamakan dengan mempergunakan les yang di bawah sabukan. Jadi itu yang lebar 2 cm dengan ketebalan itu 1,5 cm. Jadi ini sebagai plin pada bagian bawah. Untuk penggunaan paku tembaknya ini, teman-teman bisa mempergunakan yang panjang itu 2 cm, sudah lumayan cukup. Fungsi paku tembak ini hanya sebagai pengikat penguat saja, karena sudah kita pakai lem putih. Nah, pada posisi sambungan ini teman-teman bisa mengamplas terlebih dahulu biar sama rata dia untuk ketinggian ini. Jadi prosesnya itu untuk yang sambungan ini jadi nanti nggak kelihatan pada saat didempul. Proses yang udah jadinya nih teman-teman. Jadi ini tinggal finishing duko
nanti kita semprot warna putih dengan wet super gloss dengan NC dan apa ini. Nah, ini kalau udah selesai pembuatan untuk profilnya, teman-teman bisa memberikan dempul pada sisi-sisi pada bagian ini nih. Ini pada posisi ini nanti didempul semuanya. Baru kalau udah didempul baru teman-teman bisa amplas semua. Setelah udah masuk proses dempul seperti ini udah siap buat diproses dupo nih teman-teman. Ini udah halus permukaannya. Ya teman-teman tinggal langsung proses dupo. Nah, ini teman-teman, kalau udah selesai proses finishing amplas dan dempul, teman-teman bisa langsung buat epoksinya dulu. Untuk warna dasarnya itu warna putih. Untuk nanti warna aslinya itu warna putih gloss wet super gloss. Bahan untuk dasarannya ini kita pakai ini 270, dan untuk finishingnya ini teman-teman bisa pakai yang 470 super wet dari Nipo 2000. Nah, kalau udah proses duko udah kering seperti ini, teman-teman bisa langsung pasang nih. Ini udah kering semua. Untuk kita pegang, teman-teman bisa langsung memasangnya. Project COVID Maut 19.